Selama ini umumnya orang mengira perihal husnul khatimah itu sebatas perkara mendoakan orang yang sudah almarhum. Jadi selama ini urusan meraih husnul khatimah ini orang kira adanya hanya di wilayah doa dan semoga yang tidak bisa diusahakan sejak kita masih hidup. Padahal tentang husnul khatimah ini ada dalilnya. Kalau ada dalilnya, tentu ada cara mengamalkannya. Kalau ada teorinya, tentu ada cara praktiknya. Bukan begitu? Tentu begitu. Oh ya, video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya yang berjudul Memandang Tak Melihat, yang berisi pengenalan tentang Nur Ilahi. Disarankan Anda menonton dulu video tersebut sebelum menyimak video ini, agar pemahaman Anda runtut dan rapi. Untuk Anda yang sudah menonton video Memandang Tak Melihat, mari kita mulai bahasannya. Pada mulanya yang ada hanya kosong maha ruang, cahaya bagi langit dan bumi. Quran Surah Nur ayat 35 yang meliputi sekalian alam. Quran Surah Fussilat ayat 54. Kosong maha ruang alias Nur Ilahi inilah asal penciptaan segala sesuatu. Sesungguhnya Allah telah mencipta Nur Muhammad sebelum segala sesuatu dari nurnya. Hadis riwayat Abdul Razak. Dari kosong maha ruang atau Nur Ilahi inilah Allah jadikan ruh Adam. Sedangkan dari Nur Muhammad, Allah jadikan jasad Adam. Ingatlah, tanah surga itu diciptakan dari Nur Muhammad yang berasal dari Nur Ilahi berdasarkan hadis tadi. Maka dari kosong maha ruang inilah Allah jadikan jasad Adam. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Al-Insan ayat 1. Kosong maha ruang atau Nur Ilahi inilah perwujudan dari isyarat manusia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut pada ayat tadi. Jadi, Nur Ilahi itulah bahan penciptaan ruh Adam. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, Quran Surah Hijr ayat 29. Ayat tersebut mengacu pada Nur Muhammad sebagai bahan penciptaan jasad Adam. Dari yang belum bisa disebut, terciptalah jasad Adam. Nah, karena diciptakan dari kosong maha ruang, maka sebenarnya kosong maha ruang ini juga tetap ada pada jasad Adam sebagaimana ketika jasad itu belum diadakan. Kosong maha ruang ini meliput dari luar dan membungkus dari dalam jasad Adam. Quran Surah Al-Zariyat 20 dan 21. Kosong meliputi dari luar, kosong membungkus dari dalam. Dan ketika Allah berkalam, meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku. Quran Surah Hijr ayat 2. Seketika itu juga tersematlah kosong yang membungkus dari dalam tadi sebagai ruh bagi jasad, sehingga jasad itu bersifat hidup dan dapat bergerak bebas di alam dunia. Sekarang perhatikan baik-baik. Kosong yang meliputi dari luar jasad Adam disebut Nur Ilahi, sedangkan kosong yang membungkus dari dalam jasad Adam disebut ruh. Meskipun demikian, kosong yang meliputi dari luar alias Nur Ilahi dan kosong yang membungkus dari dalam alias ruh, itu keadaan sebenarnya tetap esa alias tidak menjadi terpisah dan bukan menjadi dua zat yang berbeda. Nur Ilahi dan ruh itu barangnya itu-itu juga, hanya menjadi berbeda penyebutannya saja ketika kita sedang membahas zat yang menghidupkan jasad Adam. Paham? Itu sebabnya Allah memerintahkan sekalian malaikat dan jin, termasuk iblis, untuk bersujud kepada Adam, karena pada Adam itu ada Nur Ilahi, alias zat Allah, yang bersifat qadim. Hanya pada makhluk yang disebut manusia, yaitu Adam dan keturunannya saja, yang ruhnya terbuat dari Nur Ilahi. Sedangkan ruh dan jasad makhluk selain manusia, semuanya terbuat dari Nur Muhammad.
Itu sebabnya manusia itu hakikatnya bukan makhluk kehambaan, melainkan makhluk ketuhanan. Itu sebabnya manusia digelari khalifah di muka bumi. Catatan mengenai Nur Muhammad, penjelasannya lebih lengkap ada pada artikel web kami yang tautannya ada di deskripsi video ini. Kembali ke topik. Nah, dari pertemuan ruh dan jasad inilah timbul nafs atau jiwa atau ego atau merasa ada diri pada si jasad. Perasaan bahwa diri Anda itu seorang manusia yang bernama Fulan, itulah yang disebut nafs. Nafs atau jiwa atau ego atau merasa ada diri, inilah yang merekatkan ruh dan jasad sampai waktu ajal tiba. Jadi, fungsi jiwa itu sebagai segel atau lem yang merekatkan ruh dan jasad sehingga manusia dikatakan hidup. Nafs inilah yang membuat manusia merasa ada. Meskipun demikian, perlu ditekankan di sini bahwa ruhlah sumber hidup yang sebenarnya pada diri manusia. Jasad manusia yang bersifat mati dan pasif ini dapat hidup dan bergerak bebas karena bernyawakan ruh. Sedangkan peran nafs di sini ialah merekatkan ruh dan jasad sampai batas ajal tiba. Dengan nafs atau merasa ada diri inilah kita merasakan pengalaman hidup sebagai manusia. Ruh itu ibarat baterai atau sumber listrik pada robot, sedangkan nafs ibarat sistem kecerdasan buatan dengan jaringan sirkuit yang terhubung ke bagian-bagian jasad robot sehingga si robot itu bisa aktif, bergerak, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Untuk mengetahui proses kematian, kita tinggal membalik saja proses penciptaan Adam tadi. Proses dihidupkan, ruh disematkan ke dalam jasad. Lalu dari pertemuan ruh dan jasad itulah timbul nafs yang merekatkan ruh dan jasad sampai waktunya ajal tiba. Proses dimatikan. Ketika ajal sudah tiba, malaikat maut mencabut nafs alias lem atau segel yang menyatukan ruh dan jasad sejak dihidupkan. Setelah nafs keluar dari jasad itulah, lalu maut takum alias orang yang mati berpindah alam, dari alam dunia ke alam barzah. Nah, selama ini orang banyak salah kaprah. Kebanyakan orang mengira yang dicabut malaikat maut itu ruh, padahal bukan. Yang dicabut malaikat maut itu nafs, bukan ruh. Sebab di surah Al-Isra ayat 85 pun disebutkan ruh itu urusan Tuhan, bukan urusan malaikat maut. Kembali ke topik. Dalil kematian yang menyakitkan dan dalil kematian yang tidak menyakitkan sama-sama sahih. Tentu setiap orang menginginkan yang kedua, yaitu sakaratul maut yang tidak menyakitkan. Adakah ilmu dan amal untuk meraih husnul khatimah? Jika ada dalilnya, tentu ada juga cara mengamalkannya. Cara meraih husnul khatimah ada di dalam ritual utama dalam Islam, yaitu sholat fardu 5 waktu sehari semalam. Rahasia husnul khatimah terletak pada pengesaan 3 rukun dalam sholat, yaitu pengesaan rukun fi'li, gerakan, rukun qauli, bacaan, dan rukun qalbi, pandangan hati di dalam sholat. Ingat lagi akhirul kalam Rasulullah menjelang wafat. Umatku, sholat, sholat, sholat. Itulah sebab dikatakan sholat itu pelatihan mati. Proses sakaratul maut itu pertandingan final kehidupan duniawi. Melazimkan sholat khusyuk dengan pengesaan rukun fi'li, qauli, dan qalbi itu untuk meraih husnul khotimah, kematian yang tidak menyakitkan. Melazimkan sholat khusyuk dengan pengesaan rukun fi'li, qauli, dan qalbi itu agar dalam proses ajal kita bisa mengembalikan nyawa kepada tempatnya. Betul-betul kita bisa dan semestinya bisa mengembalikan nyawa kepada tempatnya. Mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya jika kamu adalah orang-orang yang benar? Parafrasa dari Al-Waqiah ayat 83 dan 86. Jika semasa hidup tidak bersyariat,
Dapatkah mengembalikan nyawa pada tempatnya? Akankah meraih husnul khotimah? Akankah sakaratul mautnya tidak menyakitkan? Akankah kematian itu terasa sebagai nikmatullah atau nikmat dari Allah? Asah akal dengan pemikiran, bukan dengan batu canai. Petinju, kalau tidak berlatih, ketika bertanding, dipastikan menang atau dipastikan KO. Melazimkan pengesaan ketiga rukun di dalam sholatlah jalan meraih husnul khotimah. Bahkan itulah juga dasar praktik untuk meraih tajalli. Inilah perjalanan kenal diri, kenal Tuhan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Inilah juga perjalanan mati sebelum mati. Mutu qabla anta mutu. Perjalanan innalillahi sebelum mati. Demikianlah visualisasi topik rahasia husnul khotimah ini kami tutup. Penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana mendirikan sholat yang bernilai pelatihan mati agar kelak meraih husnul khotimah ada di sini. Semoga bermanfaat. Wassalam.